Haleluya. Apa kabar? Bersama Yesus Luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, 2 hari terakhir ini, 2-3 hari terakhir ini berturut-turut, ribuan mahasiswa dan orang muda di seluruh penjuru tanah air kita mengajukan protesnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang ini. Adapun tagline atau hashtag daripada demo mereka itu adalah Indonesia gelap. 1-2 pejabat negeri ini meresponnya dengan sinis, mengatakan Indonesia tidak gelap, kau yang gelap, kan begitu. Sementara mahasiswa ini, saudaraku, menyatakan itu karena itu pengalaman mereka dan keluarganya, kan begitu. Sehingga mereka mengumandangkan Indonesia gelap. Jadi Indonesia, bagian Indonesia yang ada dalam kehidupan mereka itu yang mereka alami gelap karena berbagai kebijakan yang membuat semakin sulitnya kehidupan masyarakat pada umumnya. Saudaraku, bukan saja kesulitan ekonomi yang sedang menekan, yang sedang dialami oleh masyarakat dan penduduk negeri ini. Bukan saja kesulitan ekonomi, tapi seiring dengan itu ada berbagai kesulitan, beban hidup, tantangan, kesedihan, keperihan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu tidak dirasakan oleh para politisi, oleh para pejabat negara. Mereka nggak rasakan kesulitan sehari-hari yang dialami oleh mayoritas masyarakat. Kesulitan untuk bisa makan 3 kali. Kesulitan tidak cukupnya uang, sangat terbatasnya uang untuk membeli beras untuk seminggu, apalagi untuk sebulan. Harus benar-benar disetting begitu rupa uang yang terbatas itu untuk cukup beli beras, untuk cukup beli minyak, untuk cukup beli gula, garam, cabai, tomat, dan lauk. Itu yang kebanyakan masyarakat sedang alami hari-hari ini. Tetapi pejabat-pejabat yang di atas sana, para negarawan sana, saudara-saudara, mereka nggak mengalami itu, sehingga dia tidak bisa empati, merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa itu. Haleluya. Itu fakta. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Mazmur 118, ya, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita, ya, tunggu aja ditampilkan. Ada kita? Nggak bisa ditampilkan ya? Oke. Mana dia? Bisa ditampilkan ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan saja Mazmur 118. Ayat yang ke-9 begini bunyinya Bapak Ibu. Mazmur 118 ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada para bangsawan, daripada kepada pejabat, anggota dewan, dan hartawan. Itu firman Tuhan tertulis. Kemudian hal yang sama di Mazmur 146, ya, 146 dikatakan pada ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita, ya. Jangan percaya kepada para bangsawan, pejabatkah dia, presidenkah dia. Jangan percayakan hidupmu kepada mereka. Itu maksudnya. Ini bukan berarti kita diajak untuk memberontak, bukan. Tetapi firman Tuhan menandaskan, membuat fix. Jangan percayakan hidupmu kepada mereka, kepada anak manusia. Itu dia. Bangsawan itu, pejabat itu adalah anak manusia. Anak manusia sifatnya terbatas. Itu poinnya. Yang tidak dapat memberikan keselamatan. Itulah yang sedang dialami. Nah sekarang, kalaulah Bapak Ibu Saudara di tempat ini juga sedang mengalami situasi berat, haleluya, tetapi
Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini mengatakan begini. Tetap semangat walau keadaan berat. Ikuti saya, 1, 2, 3. Tetap semangat walau keadaan berat. Apa kabar? Luar biasa bersama Yesus. Terus? Ulangi sekali lagi. Apa kabar? Bersama Yesus. Luar biasa. Yes, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Walau keadaan berat, tetap semangat. Itulah ucapan Tuhan yang Tuhan taruh di mulut saya untuk saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Tak bisa dielakkan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata bahwa, ya 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir akan timbul masa yang sukar. Ya, saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalau bawa pulpen dan kertas lebih bagus mencatat daripada buka handphone. Buka handphone tergoda lihat yang lain. Jadi catatlah ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau saudara nggak sempat catat sekarang, nanti pulang ke rumah, buka YouTube-nya Bapak Jogi Sidabutar SHMA, ini akan saya masukkan di YouTube, supaya kemudian saudara bisa mengulang mendengarnya lagi. Mungkin tidak 100% terserap sini, tapi ketika saudara nanti ulang lagi di rumah, terus itu akan makin terserap dengan baik, dan itu menjadi kekuatan roh, tubuh, jiwa saudara. Katakan amin. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Itulah yang kini sedang terjadi. Di tengah penggenapan nubuat Alkitab itu, Tuhan menyapa saudara saat ini, tetap semangat walau keadaan berat. Amin. Amin. Nah, mari kita buka Bapak Ibu Saudara, apa dasarnya? Kan begitu ya. Apa dasarnya? Apa pegangannya? Apa landasannya? Tetap semangat walau keadaan berat. Yuk kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b, seseorang sudah menemukannya, boleh berdiri dan memperkatakannya. Silakan ya. Ibrani 13 ayat 5b. Silakan ya. Sekalian melatih aktifnya saudara ya. Silakan. Ya, semua dengar. Jangan ada yang pikirannya kemana-mana ya. Jangan ada yang pura-pura ya. Tapi telinga ke sini, pikirannya ke sana. Jangan ya, Bapak Ibu sudah sayang. Silakan Ibu. Firman Tuhan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan saudara. Terus? Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan saudara. Itulah dasarnya kita untuk tetap semangat walau keadaan berat. Kadang-kadang ya, bahwa ya Tuhan memberi jaminan bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan, tidak akan mengabaikan, tidak akan mencueki saudara, dan sekali-kali Dia bahkan tidak mungkin meninggalkan saudara. Katakan amin. Itulah dasarnya. Yang kedua, ya, yang kedua, Allah itu tidak mungkin berdusta. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Titus 1 ayat 2. Titus 1 ayat 2. Silakan siapa saja yang udah duluan, ya berlomba-lomba untuk mengucapkan firman Tuhan. Siapa saja yang sudah merasa dapat, ya silakan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, dan sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi sejak dunia dijadikan, Dia sudah berjanji, memberikan janji kepada kita, dan Dia tidak mungkin berdusta. Katakan, Tuhanku tidak mungkin berdusta. Tuhanku tidak mungkin berdusta. Katakan, Tuhan Yesusku tidak mungkin bohong. Tuhan Yesusku tidak mungkin bohong. Amin, saudaraku. Dia nggak mungkin bohong. Lalu kita lihat masih di poin yang kedua, Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18. Ayo berlomba-lomba. Siapapun yang sudah merasa dapat langsung berdiri. Ibrani 6 ayat 18. Ayo, Bapak Ibu. Ayo, siapapun. Silakan. Nggak usah lihat kiri kan, langsung aja berdiri. Kalau ada 2 orang nanti serentak 2. Ibrani 6 ayat 18, begini firman Tuhan. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, Ya. tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Amin. Ya, bisa sekali lagi Ibu baca kalimat yang terakhir supaya melekat di hati kita. Semua dengar, semua fokus. Halo. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Ya, 1, 2, ya silakan Bu. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak
berubah-ubah. Ya, ada kenyataan perbuatan Allah 2, 3 dan banyak tidak berubah-ubah. Terus Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. ya, Allah kita nggak mungkin berdusta. Amin. Silakan dulu. Ya, jadi itu yang tertulis di dalam kitab suci Alkitab bahwa Allah kita nggak mungkin berdusta. Itulah dasar kita, pegangan kita untuk tetap semangat walau saat ini keadaannya berat. Ya, oke. Yang ketiga, apa dasarnya? Allah kita itu setia. Tuhan Yesus setia. Bapa, Putra, Roh Kudus itu setia. Katakan setia. Nah, di mana dikatakan bahwa dia setia? Kita lihat, saudaraku, di dalam Mazmur 136 ayat 3. Mazmur 136 ayat 3. Silakan langsung berdiri. Mazmur 136 ayat 3 begini firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan segala. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terus Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. oke, Ibu bacakan sepenggal, kami semua akan mengikuti. Sekali lagi, satu, Ibu baca. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Terus Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya nggak berujung. Itulah kasih setia Tuhan. Kasih manusia berujung, tetapi kasih setia Tuhan tidak bertepi, tidak berujung. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus bahwa kasih dan setiamu dalam hidupku tidak berujung, tidak berakhir, berlangsung untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya berdoa biarlah perkataan Tuhan itu tertanam di roh saudara, di tanah hati saudara, kuat-kuat dia tertanam dan tertancap. Katakan amin. Alasan yang keempat, ya, alasan kita untuk tetap semangat walau keadaan berat, yaitu bahwa Allah kita itu dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Haleluya, ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah PHP, bukan pemberi harapan palsu, bukan pria harapan palsu, bukan perempuan harapan palsu, tetapi pemberi harapan pasti. Bersama saya, Tuhan Yesusku adalah pemberi harapan pasti. Yes, yes, yes. Haleluya. Harapan pasti yang diberikan. Kalau presiden di dunia ini waktu kampanye banyak kali janjinya, ya, tetapi setelah duduk jadi presiden banyak yang nggak bisa digenapinya karena dia anak manusia, dia terbatas, dia sudah ternoda oleh dosa. Jadi Tuhan Yesus adalah PHP, Presiden Harapan Pasti. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita lebih dalam. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan masuk lebih dalam kepada firman Tuhan. Ibarat membangun sebuah gedung yang akan tinggi, bangunan menarakah itu, bangunan apa itu akan bertingkat-tingkat, ya, apakah 20 tingkat, 50 tingkat, 100 tingkat. Ada satu hal yang harus terlebih dahulu dikerjakan untuk membangun sebuah bangunan tinggi, bangunan sedang. Lebih tinggi bangunan itu, lebih dalam dia punya fondasi. Nah, ketika membangun fondasi ada pilar, ya, yang terbuat dari besi kah, itu ditancap secara kekuatan penuh, ya, pakai alat yang khusus pemberat, tek, pasak bumi namanya, ya Pak, ya.
Wah, itu dia. Saya pernah tinggal di daerah Petisah, dan waktu pembangunan Medan Fair yang sekarang Carrefour itu, wah, itu memakukan pasak bumi itu gemetar sampai ke daerah kami, saudara-saudara. Itu ditancap terus. Hari ini biar firman Tuhan ditancap, digebuk, dipadu, masuk di dalam hati dan hidup saudara. Amin. Semakin dalam, semakin kokoh kita. Ada bagian firman Tuhan yang menurut saya, ya bagaikan pasak bumi dia. Di dalam Roma 8, pertama ayat 18, seseorang menyediakannya, dan nanti ayat 31 hingga 35. Jadi bisa dua orang yang berbeda. Silakan yang sudah mendapatkan ayat 18. Yang lain siapkan ayat 31 sampai 35. Silakan Ibu. Roma 8 ayat 18, begini firman Tuhan, dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan wow. Wow. Penderitaan seberat apapun yang saudara dan saya alami saat ini, berat amat kehilangan anak. Berat kehilangan orang yang kita kasih. Berat. Gotap. Bahasa Batak bilang gotap. Tes putus. Ngamu ilalay. Ini tanggal 26 Januari tahun nasal. Umur istri saya masih 47 jalan 48. Masih muda. Kalau secara firman Tuhan kan 120 tahun yang Tuhan janjikan. Dan begitu ya. Meskipun kemudian mengalami penurunan karena faktor alam, begitu saudara-saudara, ya bisa 90 tahun. Bisa 100 tahun kita hidup. Lebih banyak 80-an kan begitu. Oke lah kalau kita ambil 80-an. 80 kurang 47 berapa? Berapa itu? 80 kurang 47 berarti minimal 33 tahun lagi di dalam benak saya, di dalam alam pikiran saya, istri saya ini masih bisa bersama dengan saya. 33 tahun. Puji Tuhan dalam hati saya. Akan ada orang yang akan memperhatikan saya meskipun kami tidak dikaruniai anak, tapi Tuhan kami tetap memberkati kami tetap bersama. Dia bisa tolong saya, dia bisa siapkan makanan, saya bisa bantu sapu rumah, saya bisa bereskan rumah dan lain sebagainya, nyuci piring, dan ngurusin hal-hal itu aku akan ambil bagian, dan kami nanti sampai tua saling tolong menolong, terutama ketika saya sudah mulai sudah mau mendekati, ya udah mendekati ke kepala 7 kan begitu, tidak lagi dekat ke kepala 6 tapi dekat ke kepala 7. Oh puji Tuhan lah, saat tenaga kurang ada kok istri saya, Tuhan sudah kasih pikiran sehat itu, akal sehat itu berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya percaya istri saya mengalami sakit bukan keinginan Tuhan. Salah besar kok kita bilang itu keinginan Tuhan. Setahu Tuhan, yes. Itu bukan keinginan Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan. Itu human error. Kelemahan saya, kelemahan dia, kelemahan rumah sakit. Yang enggak totalitas gitu. Orang cuman masalah GERD. Ya kan? Asam lambung. Masa ilmu tinggi sekarang nggak bisa ngurusin itu? Berarti pihak rumah sakit juga punya andil, kan begitu? Punya andil. Begitu. Berat Pak, paling berat. Dalam keseharian saya sekarang, kalau sudah jam 7 malam, saya sendirian. Kalau masak bisa saya lakukan sendiri, nyapu rumah dan yang lain bisa saya lakukan sendiri. Tapi ada satu hal saya nggak bisa lakukan, bercakap-cakap, nggak bisa sendiri.
Akhirnya tak berhenti, stop, nggak bisa saya bercakap-cakap. Kalau udah dari jam 7, berat. Bapak Ibu, ya. Tetapi Tuhan baik. Orang yang kita kasihi, walaupun dia mati lewat kecelakaan, dia ditarik Tuhan ke sisinya. Istri saya mati karena GERD, ditarik Tuhan ke sisinya. Sudah ada seorang mendapat penglihatan bahwa dia ada di Taman Firdaus, tampak lebih muda, segar, dan dia ngomong kepada orang yang dapat penglihatan itu, dia katakan, lihat, aku di sini senang sekali, tidak ada lagi kurasakan sakit badanku, kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Penderitaan zaman sekarang yang saudara alami, ya kan, nggak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Dengan sukacita yang sempurna, dengan kemeriahan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tempat itu, dari mata memandang tanpa batas ke ujung sana, sampai tidak dapat kita lihat ujung sana, itu manusia bersorak-sorai, memuji, bersukacita, karena penderitaan, air mata dan mereka sudah berakhir, sudah tinggal di bumi ini. Maka itulah pemandangan yang ada di atas sana. Kelak kita juga akan ke sana, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kayaknya nggak rela ke sana. Harus siap ke sana, karena tujuanmu dan tujuanku ikut Tuhan Yesus masuk surga. Bukan mau jadi batu di bumi ini. Orang Batak bilang, tangan udah gede batu. Mau jadi batu? Kayak istri Lot ya, mau ya. Menoleh ke belakang, agak biun, kamu raung, kasang apun, sukacita, kesenangan, menoleh ke belakang. Ya kan, kayak istri Lot kan, menoleh ke belakang dia. Agi Tuhan, tinggal kebayakku. Agi Tuhan, tinggal dong mas perhiasan kita kertak baik. Agi Tuhan, tinggal dong sama nasu. Gabi batu. Mau gabi batu? Kenapa ragu? Membayangkan kenikmatan surga tadi. Ku tengok ekspresinya ragu. Orang pula tuh siang. Memang iya. Ya kan? Tapi soal timing, waktunya Tuhan kan kita nggak tahu. Harus selalu siap ke sana. Kan cuma dua. Nggak siap saudara ke sana, ya siap ke sono. Kan gitu. Kalau nggak siap ke sana, siap ke sono. Berarti aku harus selalu siap ke sana. Amennya nggak maksimal. Terpaksa karena didorong-dorong. Surga diragu malaikat yang mengalih mahkota itu. Mau? Ragu malaikat. Malaikat bisa silap loh. Ada kejadian di Samosir. Mungkin 45 tahun, 50 tahun yang silam. Ini di satu kampung. Nangislah sekampung. Aman. Buat sektor lau aman. Sepuluh nirohami meninggal kami. Katanya namanya Marudu. Katakanlah marganya si Tumorang. Contoh. Kan begitu. Kok dibawa lah nih si Marudu ini ke surga. Tuhan marah. Tegur malaikat. Siapa yang kau bawa ini malaikat? Marudu si Tumorang. Salah, pulangkan. Kan begitu kan? Pulang rohnya baru di situ orang. Haleluya. Itu terputar di hutan sadaan. Buasekulau. Itu tidak potong kuno kamu si Marudu katanya. Padahal Marudu udah hidup. Rupanya Marudu juga di sana. Cuma Marudu Sinaga. Malaikat bisa silap. Jangan sampai nama silap dibakar. Jangan sampai ya. Silap. Wah, kan gak enak silap. Lemparkan ke bawah katanya. Padahal sebenarnya naikkan ke atas. Silap malaikat. Haleluya. Poinnya adalah tetaplah teguh. Amin. Jadi dikatakan tadi, Saudara, Roma 8 ayat 18,
bahwa penderitaanmu, penderitaan kita yang sekarang ini nggak sebanding kok, kecil banget dibanding dengan kemuliaan sukacita. Oh, haleluya. Oh, perkara-perkara, pemandangan yang indah, rumah yang sempurna, kasih yang sempurna, persekutuan yang sempurna di sana tak terlukiskan. Haleluya. Itu dia pegangan kita. Haleluya. Walaupun, mari kita lihat ayat 31 hingga 35. Silakan yang sudah dapat 31 dan sampai 35, baca satu ayat dari satu ayat. Silakan. Siapa yang sudah siap tadi mendapatkan itu? Silakan. Roma 8 ayat 31 begini firman Tuhan, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang penderitaan kita itu. Terus? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, nggak ada yang bisa melawan. Katakan amin. Amin. Sing ada lawan. Terus? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah, apa mungkin Allah memisahkan kita dari Kristus? Orang dia nggak menyayangkan anaknya kok. Anaknya aja dikorbankan demi saudara dan saya. Terus? Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Iya, dia Allah akan mengaruniakan, menyiapkan dan menyerahkan segala sesuatu, barang yang berharga di surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, akan diserahkan kepada kita nanti. Terus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang akan menggugat saudara dan saya sebagai pilihan-pilihan Tuhan? Siapa? Siapa? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kayaknya ada yang kata yang masih kurang. Ayat 33. Ya, silakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Terus, Allah nggak mungkin. Terus? Yang membenarkan mereka? Orang dia membenarkan kita kok nggak mungkin lah digugat. Terus? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang menghukum saudara dan saya? Terus? Kristus Yesus. Kristus. Apa mungkin Kristus menghukum saudara? Orang dia udah berkorban supaya kita nggak dihukum. Terus? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, Ya. yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela, menjadi advokat bagi kita. Dibelanya kita di sana terus sebelah kanan Allah, bukan maksudnya soal tempat duduk, tapi di tempat yang diberikan Bapa sebagai tempat terhormat bagi dia. Di situ dia membela kita. Selain kata advokat juga kata pendoa syafaat bagi saudara. Amang namanya siapa? Ya, bukan nama itu marga itu. Dok, warmu. Nah, dia selalu berdoa kepada Bapa, aku membela anakku, saudaraku. Kita saudaranya, sahabatku, Julianus Purba. Tetaplah terjaga dia Tuhan, tidak akan hilang keselamatan. Dibelanya terus kita, katakan amin. Amin. Terus? Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang pisahkan saudara dari kasih Kristus? Penderitaan. Terus apa itu dikatakan? Penindasan, walau ada penindasan, walau ada kesesakan, atau penganiayaan, walau ada penganiayaan karena itu Kristus. Terus? atau kelaparan, Walaupun saudara kadang-kadang lapar, atau ketelanjangan, kalaupun saudara kadang-kadang ya artinya nggak punya rumah gitu kan, pakaiannya terbatas, itu maksudnya di sana nggak bisa berpakaian necis. Terus? atau bahaya, atau pedang. Ya, bahayakah, pedangkah, diantar pedangkah? Terus ibu masih ada? Sampai 35 kata. Gue coba ayat 36-nya. Ayat 36 begitu betul. Ya. Seperti ada tertulis. Ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, jadi gini. Terima kasih, Bu. Oleh karena kita, Yesus itu telah menanggung segala maut. Amin. Jadi gini, saudaraku. Kan udah jelas tadi, udah dalam tadi, kayak pasak bumi tadi. Tuh, dalam kali firman itu, nggak ada yang bisa memisahkan saudara. Allah nggak mungkin, Kristus nggak mungkin, penderitaan nggak mungkin, aniaya nggak mungkin, kesulitan uang nggak mungkin, krisis ekonomi nggak mungkin, sakit penyakit nggak mungkin bisa memisahkan kita. Kita udah lengket bersatu dengan Bapa di surga selamanya. Amin. Iya, jadi udah lengket, namanya udah lengket. Mau ada penderitaan, mau ada banjir, mau ada apapun itu, nggak bisa memisahkan itu. Amin. Itulah pegangan iman kita. Itulah dasar kita berkata, aku tetap semangat walau keadaanku berat. 1, 2, 3. Aku tetap semangat walau keadaanku berat. Karena aku dengan Yesus sudah melekat. Aku dengan Yesus sudah melekat. Katakan amin. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara, pegangan kita hari-hari ini, bahwa pertama Bapak Ibu Saudara ya, pertama bahwa Tuhan kita itu ya tidak mungkin meninggalkan kita. Yang kedua, dia tidak mungkin berdusta. Yang ketiga, dia setia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mungkin memisahkan kita. Oleh sebab itu tetaplah semangat,
Walau keadaan berat, di depan sana akan ada jalan keluar disediakan oleh Tuhan. Asal kita jangan khawatir. Katakan jangan khawatir. Karena itu musuh iman, itu menggerogoti iman, itu kanker iman, khawatir. Ya, bayangkan, itu kanker iman, khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang kedua, saudaraku, jangan bersungut-sungut. Katakan jangan bersungut-sungut. Jangan. Bersungut-sungut itu membuka celah buat iblis masuk dan mencuri firman Tuhan, mencuri sukacita kita. Yang ketiga, tetap percaya. Katakan tetap percaya. Jadi percaya bukan mengandalkan otak, tetapi mengandalkan hati. Tetap percaya. Amin. Oke. Yang keempat, Bapak Saudara, ya. Yang keempat itu kerja keras. Amin. Untuk ini kita buka satu ayat firman Tuhan, pegangan kita nanti ketika kita keluar dari gedung ini. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10, silakan. Siapa yang sudah dapat berlomba dong? Jangan hanya ibu ini aja yang tahu firman ya. Ayo gantian, sekarang gantian. Kalau sudah menemukan Pengkhotbah 9 ayat 10. Ayo langsung berdiri. Pengkhotbah 9 ayat 10. Langsung berdiri. Kaum bapak, ya. Ayo silakan. Oh, jadi kaum ibu bapak. Ya. Segala sesuatu yang engkau jumpai bisa dikerjakan, ya, apapun itu, apakah itu apa saja, bakatmu ngurut ke, bakatmu nyopir ke, bakatmu masak ke, bakatmu jual online ke, apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, ayo, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan amin. Kerjakan itu totalitas. Katakan totalitas. Kerjakan itu penuh semangat. Katakan amin. Apapun yang bisa untuk mendatangkan duit, itu dia. Asal jalannya benar, tidak dipuji, bukan gitu ya. Terus? Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya nanti kalau udah mati, kan nggak ada lagi gunanya semua kesempatan itu. Apapun yang bisa saudara kerjakan, apapun kesempatan yang saudara dapatkan, pergunakan sebaik mungkin. Yang terakhir, yang kelima, saudara-saudara, ya, mujizat itu terjadi di saat krisis. Ya, ikuti bersama dengan saya. Setiap mujizat terjadi di saat jalan sudah mentok. Jadi, kalaulah kita tidak mengharapkan jalan kita mentok, amin, kita tetap mengharapkan jalan terbuka, amin. Tapi kalau Tuhan izinkan jalan mentok, jalan buntu, ya, itu berarti Tuhan sedang mau melakukan mujizat dalam hidup setiap orang yang dikasihinya. Katakan amin. Tidak semua orang di muka bumi ini mengalami mujizat Tuhan, hanya orang-orang pilihannya. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Gereja, anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihannya. Hanya kepada engkau mujizat itu berlaku. Amin. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, supaya dasar-dasar kita untuk mengatakan kita tetap semangat walau keadaan berat, harus jangan khawatir. Katakan jangan khawatir. Yang kedua, jangan bersungguh-sungguh. Tetap percaya Tuhan. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, mujizat terjadi di saat keadaan mentok. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk tetap bersemangat walau keadaan berat dengan dasar mempercayai Tuhan dan janji-janji Tuhan. Kita bangkit berdiri, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru kepada saudara hari ini, sehingga saudara pulang dari tempat ini, penyakitmu pun sudah disembuhkan, beban beratmu sudah dilepaskan, haleluya. Ikatan juga sudah dibebaskan dari hidup saudara, dan saudara akan bisa keluar dari tempat ini. Engkau akan berkari secara rohani, engkau akan bertumbuh lebat dan berbuah tetap, haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, ya. Jangan terjebak dengan musim. Di saat musim sulit engkau bersungut, jangan. Di saat musim enak engkau lupa Tuhan, jangan. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tetap, haleluya, haleluya, haleluya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin, haleluya. Tak akan berubah sampai selama
katakan musim akan selalu berganti. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tanda engkau percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya karena kasih-Nya. Tetap yakin Tuhan melindungi dan memberkati. Yes, saat ini pun engkau diberkati. Tangan-tangan dilindungi keluar masukmu. Amin. Dilindungi harta bendamu. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Oh, haleluya. Amin. Jangan amin Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Menyenangkanku dan menghibahkanku. Sementara mata tetap terpejam, biarkanlah setiap perkataan dalam lagu ini adalah isi hati Tuhan. Yes, itu isi hati Tuhan kepada engkau. Dan kalau engkau ingin menangis karena kasih dan janji Tuhan, curahkanlah perasaanmu di hadapan Tuhan. Kau usah malu. Engkau akan mengalami kesembuhan. Saat engkau menangis, engkau akan menerima kekuatan baru. Bukan karena cengeng, tapi karena Tuhan baik. Karena Tuhan sangat baik. Oh, haleluya. Izinkan Roh Kudus memulihkan saudara, membebaskan saudara, menyembuhkan tubuh, jiwa, roh, rumah tangga, ekonomimu. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu ya, musim panas, musim susah, musim senang, kasih Tuhan tetap melekat abadi pada saudara dan saya. Tak berubah sampai selamanya karena kasih-Nya. Hati Tuhan memberkati. Wow, haleluya. Berkatnya turun atasmu. Di udara Tuhan pelihara. Bukan aja dipelihara. Kasih-Nya. Katakan menolongmu. Amin. Selalu menjagaku. Haleluya. Di rambutku tak akan berjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Terjadilah. Hanya jemaat, haleluya, Tuhan selalu. Tuhan selalu. Amin. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh ya, haleluya. Tanpa seizin Tuhan. Oh haleluya, indah sekali Engkau Tuhan. Baik sekali Engkau Tuhan Yesus. Oh terima kasih, kami akan menerima kebaikan demi kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu. Oh kami akan dikenyangkan jasmani, rohani, sukacita, kekuatan. Hidupku sama-sama, haleluya. Selalu
memulihkanku dan memeliharaku seumur hidup. Haleluya. Roh Kudus luar biasa. Engkau datang tadi dengan kelemahan dia, engkau sudah beroleh kekuatan yang baru. Engkau datang tadi dengan kebimbangan, keraguan, kegalauan, tawar hati. Engkau sudah beroleh kasih dan semangat yang berapi-api. Engkau yang tadinya putus asa, sekarang kau sudah mendapatkan kembali kepastian janji-janji Tuhan itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang beban berat sudah dilepaskan, sekarang sudah enteng dan ringan kau rasakan sekarang. Engkau yang tadinya kekurangan, percayalah hari ini juga dan seterusnya, pundi-pundimu, lumbung-lumbungmu, usaha pekerjaanmu akan dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkatnya. Haleluya, haleluya. Dan engkau yang tadinya tidak berbuah, mulai hari ini engkau akan membuahkan jeruk, berbuah jeruk, durian berbuah durian, manusia membuahkan jiwa-jiwa. Bawalah jiwa-jiwa itu kepada Tuhan, dan bawalah jiwa-jiwa yang belum punya kenal itu ke tempat ini. Saudara bawa mereka ke tempat ini untuk berjumpa dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, bagimu yang menyempurnakan doa kami, dan karena bagimu yang dapat melakukan jauh lebih besar berlimpah akurat daripada apa yang kami doakan, dalam nama Tuhan kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, katakan tetap semangat walau keadaan berat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, mimbar kami serahkan kepada kami.